Di sini saya mau mempresentasikan tugas saya. Peranan kecerdasan buatan artificial integrasi dalam pendidikan pendahuluan. Teknologi artificial integrasi AI atau kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan fitur fungsi dan tampilan yang baru semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan luger dan Stabilified 1993, kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Mulai ANSI DKK 2020, kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tertentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan. Bila kita berbicara teknologi pendidikan, kita harus fair mengatakan bahwa belum sepenuhnya teknologi ini digunakan dalam pembelajaran di era sekarang yang semakin kompositif. Masih terdapat lembaga pendidikan yang belum mereka teknologi dapat dikegiatkan belajar mengajar, sehingga sekolah di era sekarang harus memanfaatkan larinya teknologi. Teknologi yang memudahkan pekerjaan guru atau siswa. Tayangit DKK 2022, sekolah bisa memanfaatkan aplikasi atau media yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti memberikan umpan balik, memiliki materi pembelajaran yang sesuai, mampu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Pengertian kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence AI terus berkembang oleh para ahli sehingga dapat berkembang pesat. H.A. Simon mengaklaim bahwa kecerdasan buatan AI adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Kim dan Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Diciptakan kecerdasan buatan artificial integrasi bertujuan antara lain: satu, dipikirkan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutin sehari-hari. Dua, dipikirkan kehadiran AI akan membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya. Tiga, diharapkan dapat benar-benar membantu manusia dalam mencegahkan masalah yang kompleks seperti melalui pembangunan kalkulator pintar berhitung cepat. Manusia dapat merasakan berbagai manfaat yang juga dimiliki kecerdasan buatan seperti: satu, AI tidak memihak, terlepas dari penggunaan tanpa berhitung faktor apapun, penilaian dan dapat dibuat adalah benar. Dua, AI tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah ini dapat menggunakan berulang kali. Kerupan mengobservasi AI termasuk fakta bahwa meskipun akan bekerja tanpa lelah dan terus menerus, sistem tidak akan dapat menyerap, masuk dan menyimpan dari apa yang telah diprogram. Pembahasan pembelajaran mandiri. Setiap orang tua perlu melakukan screening terhadap minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Tahu bahwa setiap anak memiliki keistimewaan. Jika keterampilan kerja yang diinginkan oleh orang tua dikejarkan pada usia muda, anak-anak dapat terus mengembangkan selama masa pelajaran mereka di sekolah. Salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini adalah kontrol dan penentuan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Hal ini juga tidak dikenal dengan istilah pembelajaran mandiri. Sigman 190-an, sebuah sistem tidak memungkinkan pelajaran untuk produktif, mengubah kemampuan mental menjadi keterampilan akademik melalui pemikiran, perasaan, dan perubahan yang membantu mereka mencapai tujuan. Pelajaran atau siswa yang dapat mengatur sendiri pembelajaran mereka dengan cara ini. Rumah dan sekolah melalui orang tua dan guru memfasilitasi dan baik untuk menafasgasi laju kehidupan yang lebih cepat
Di era kecerdasan buatan, siswa dapat memahami dan mengelola keterbatasan mereka selama belajar. Kenyataan dan terjadi di lapangan dapat dilakukan berbeda meskipun keterampilan belajar mandiri menghasilkan manfaat akademis. Zimmerman 190-an, masih banyak anak-anak yang tidak diberi kesempatan cukup di sekolah untuk mengaku proses dan mempraktekkan keterampilan dengan dukungan guru mereka. Ketika anak-anak menggunakan aplikasi pembelajaran digital informasi, misal aplikasi YouTube, Instagram, atau TikTok, mereka mungkin memiliki terlalu banyak kebebasan yang mengakibatkan pembelajaran yang tidak produktif. Dapat dikatakan sekolah masih memihak pada teknologi pendidikan yang berformat seperti e-book maupun video animasi. Ketika Ketika kembali diadaptasi dengan pernyataan apakah anak-anak kita mampu mengendalikan dan mengevaluasi diri dengan kecerdasan buatan dan memiliki kecerdasan buatan, tentu memberikan porsi besar atas kendali di pengembangan. Anak-anak terbiasa dengan al otomatis sehingga nenek meneknya peluang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan pelajaran secara mandiri. Maka penting bagi orang tua dan guru dan mengawasi dan mengevaluasi anak-anak dalam rangka menata sistem pelajar dan menggunakan teknologi pendidikan secara bijak dan efektif. Penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan AI di lingkungan pendidikan peserta pengalihan tugas guru dan sistem AI yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajaran sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas dan bentuk sistem cerdas mulai ONES 2021. Perang alternatif AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat beragam AI yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran semakin berkembang sama menurut segala bidang termasuk pendidikan untuk berdasar maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Mentor visual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama Telab, sistem yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan alger integrasi adalah visual man. Menurut makanan jurnal sistem informasi komputer visual dan visual berguna dapat daripada instrumen kelas bahasa Soon 2004. Jika Relbin Askin LB juga dikenal sebagai pembelajaran in-text tidak digunakan, pembelajaran in-text tidak akan terjadi. Akan ada dua komponen utama saat penggunaan LB ini: video streaming server dan web server. Pengelolaan video asli oleh kedua komponen ini akan menghasilkan generasi pertama yang nantinya akan menjadi salah satu data pertanyaan yang akan selanjutnya akan dipanggil kembali dan dikembang tergantung pada universitas fatanya yang muncul dan perubahan video yang diproses. Proses keterdakan mentor visual seperti LB membuat konten menjadi lebih efisien dari sudut pandang manajerial dan keuangan. Simpulan, kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkenal dapat memicu eksibilisasi pendidikan. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam di pelajaran. Guru tidak dibebani perencanaan dalam kata kunci yang substansial. Berangkat dari setiap pemanfaat teknologi bagi seluruh adalah setiap menghadapkan esensi dari pengajar, yaitu menata moral dan
perilaku dari pelajar. Adapun bagi pelajaran, adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mentelur dan membantu mempelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya sekian.